Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua, teman-teman. Kali ini gua akan berbagi pengalaman mengenai PT yang disebut-sebut sebagai PT penipuan, ya. Nah, seperti apa sih penipuannya? Nah, gua juga sudah berhubungan, ya. Jadi gua ada pengalaman mengenai PT ini. Jadi gua akan bahas karena ya menurut gua ada beberapa hal yang gua rasa itu janggal gitu ya. Jadi kalau memang PT ini bukan penipuan, tapi gua nggak mau menegaskan atau menyatakan bahwa PT ini tuh penipuan ya. Nanti teman-teman bisa nilai sendiri apakah PT ini memang layak dinyatakan buat PT yang melakukan penipuan atau tidak. Itu nanti silakan teman-teman sendiri yang simpulkan. Yang jelas kali ini gua di video ini bakal menyampaikan kejanggalan-kejanggalan gua ketika melamar kerja ya dan berhubungan dengan PT ini ya. Oke, yang pertama, gua tahu informasi lowongan pekerjaan ya yang gua lamar itu melalui job seeker semacam kayak gitu ya. Jadi di dalam lowongan yang mereka cantumkan yang gua lamar ya, itu tertulis sebagai staff admin. Jadi mereka membutuhkan staff admin dan tertulis di PT Map ya, Map Jakarta. Kemudian mereka kasih keterangan dibutuhkan segera dan detail mengenai lowongannya di sini gue bacain ya. Gajinya itu range-nya dari 4 juta sampai 4 juta 500 per bulan. Kemudian jenis lowongannya penuh waktu kontrak ya, dan yang dibutuhkan satu orang. Oke, untuk deskripsi lowongan lengkapnya itu ya gak jauh lah ya, gak ada kejanggalan di situ. Kayak memastikan stok produk yang tersedia ya, menurut gua itu sesuai lah dengan lowongan yang mereka cantumkan sebagai staff admin ya. Kemudian ada diutamakan wanita, usia maksimal 25 tahun, kemudian pendidikan minimal S1 ya. Terus ya sekilas sih nggak ada nggak ada kejanggalan ya di dalam lowongan ini. Makanya gua apply lamaran gua waktu itu ke aplikasi job seeker ini untuk melamar lowongan pekerjaan tersebut, dan mereka juga mencantumkan nomor WA-nya di sini ya. Oke, kemudian dari situ setelah gua beberapa hari melakukan apply ke lowongan itu, akhirnya gua mendapat pesan melalui WhatsApp ya. Jadi mereka melakukan pemanggilan melalui WhatsApp. Yang gua terima itu untuk melakukan interview ya. Oke, gua di sini bakal tunjukin, bakal bacain surat panggilannya buat buat melakukan interview. Oke, ini dia ya. Jadi ya seperti ini bentuk surat panggilannya. Selamat pagi kepada yang terhormat saudara-saudari di tempat dengan hormat gitu ya. Sekilas sih nggak ada yang bermasalah di sini. Kemudian dengan jadwal interview Anda hari ini, kami pihak manajemen kembali mengingatkan ya, seperti itu. Oke, jadi dia aktif, dia ya proaktif banget lah ketika menyampaikan informasi itu. Oke, jadi ini dia. Ini dia mengenai surat panggilan tapi melalui WhatsApp yang gue terima ya. Jadi nomor A001 garing HRD garing GRFSR kemudian garing 2020 hal panggilan interview kerja restoran Indonesia Group ya. Nah sebenarnya kalau kita detail bacanya, tapi ya gue rasa sih ya mungkin karena di sini ada keterangan kantor pusat gitu ya. Karena setelah gue searching mengenai PT Map yang gue lamar di job seeker itu, ternyata Mega Electronic and Plumbing. Nah otomatis gue percaya dong gitu ya, ini tuh sebagai staff admin di PT tersebut. Nah gue nggak ada kepikiran bahwa mereka akan melalui outsourcing atau PT yang lainnya. Otomatis ya sebenarnya di sini sudah janggal gitu ya, panggilan interview kerja restoran Indonesia Group. Nah di sini sudah janggal sebenarnya, tapi karena gue berangkat dari rasa penasaran dan mungkin juga ada sedikit rasa senang gue ketika mendapat pekerjaan atau mendapat interview gitu ya dari apply job seeker. Karena jujur gue baru pertama yang kedua gue mendapatkan panggilan buat interview
yang dari lamaran job seeker ya, jadi melalui aplikasi kayak gitu. Oke, terus dia mencantumkan map juga teman-teman. Jadi mapnya mereka langsung cantumkan di situ mengenai alamatnya, dan dia juga tuliskan bahwa sehubungan dengan surat lamaran yang Anda kirim kepada kami melalui indeed.com ya. Kemudian maka Anda dinyatakan memenuhi syarat kualifikasi sebagai pelamar kerja di perusahaan kami. Oke sih ya. Jadi menurut gua nggak ada janggalnya sih di sini gitu ya. Cuman itu tadi yang pertama, teman-teman harus garis bawahi antara perusahaan yang gue lamar di job seeker yaitu PT MAP, Maggie Electronic and Plumbing, dengan panggilan interview kerja restoran Indonesia Group. Sebenarnya di sini ada sedikit ketidaksinkronan gitu ya, ada kejanggalan di situ. Tapi gue belum curiga di situ ya. Kemudian dia juga mencantumkan nama HRD-nya Saadah SH seperti ini ya. Jadi jadwalnya juga mereka cantumkan di situ. Kemudian tempat kantor pusat restoran Indonesia Group ya, rapi sih ya, bagus gitu. Terus persyaratan interviewnya fotokopi KTP, foto 3x4 2 lembar, fotokopi jasa, daftar riwayat hidup, alat tulis. Nah, setelah gua mendapat panggilan interview ini, otomatis dengan rasa gembira gua siapin berkas-berkasnya, karena ya gue penasaran juga sih bener gak sih gitu ini. Oke, singkat cerita gua jalan ke tempat gue interview ini ya. Ya lumayan jauh sih tempatnya, tapi ya namanya juga usaha gitu ya. Oke, singkat cerita gua tiba di lokasi, dan di situ ada banyak kerumunan sih ya. Ada beberapa orang yang mungkin mereka juga melamar dan dapat informasi. Dan rata-rata gua tanya, kurang lebih ada 2 orang yang gua tanya dapat informasi ini dari siapa gitu ya. Dan rata-rata memang dari aplikasi itu. Berarti ya sudahlah, berarti sesuai gitu ya. Artinya informasi yang gua dapat berarti memang tidak ada apa namanya ya, nyeleweng atau gimana gitu ya. Terus waktu itu gua tanya satu orang pelamar juga, "Bang, dapat informasinya dari mana?" Kata dia dikirim dari temennya melalui WA ya. Oke lah, gua nggak ada kecurigaan di situ karena secara situasi, secara ruangan gitu ya, terus ada resepsionis segala macam. Oke lah, mungkin gua berpikir karena di sini dicantumkan kantor pusat, oh berarti mungkin ini kantor pusat gitu ya, meskipun nggak ada tanda-tanda plumbing atau elektronik apa gitu ya. Di situ tidak menggambarkan karena lokasinya juga ya ruko-ruko kayak gitulah, tapi lumayan gede sih, ada 3 lantai gitu ya. Jadi gue belum curiga sih di situ. Dan ya apa ya, kalau gue rasa curiga wajar-wajar juga sih gitu ya. Tapi waktu itu yang gue heran adalah waktu itu gue baru datang dan gue masih pegang HP. Secara gue kan ya kalau misalkan gabut gitu ya, cari informasi atau apa ya lewat HP gitu ya. Terus ya secara gue juga mau interview, mempersiapkan diri, cari materi atau mempersiapkan bahan buat ketika gue diajukan pertanyaan, setidaknya gue bisa menjawab gitu ya. Nah disitu gue pegang HP, tiba-tiba staffnya ya, salah satu orang dari karyawan PT ini itu menegur gue, "Tolong yang pegang HP di close dan disimpan HP-nya." Nah disitu gue mulai, kok aneh juga ya, tapi ya oke lah, mungkin ini SOP kantor mereka gitu ya. Akhirnya gue ikutin. Oke, tidak lama kemudian akhirnya gue dipanggil untuk melakukan interview ya. Jadi gue dipanggil ke lantai 2 melakukan interview. Nah di sini mulai ada keanehan, tapi karena gue didasari dengan rasa penasaran, ya gue percaya aja sih gitu ya. So bagi kalian yang mungkin nanti bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari cerita pengalaman gue ketika bersangkutan dengan PT ini. Dan apakah PT ini melakukan penipuan, itu nanti kalian simpulkan sendiri. Gue nggak mau menegaskan, nggak mau nyatakan kalau PT ini melakukan penipuan. Yang jelas kali ini di video ini gue bakal jelasin kejanggalan-kejanggalan yang gue alami selama gue berhubungan dengan PT ini ya. Oke, jadi gue sudah tiba di lantai 2. Itu gue lupa menanyakan bahwa yang menginterview gue itu sesuai dengan surat undangan atau tidak, Ibu Saadah atau bukan. Itu langsung gue blank, gak ada
pikiran kemana-mana. Yang jelas waktu itu gue diantar sama salah satu karyawannya, perempuan ya, masih muda. Terus ada ibu-ibu duduk dan gendut gitu ya, ya ibu-ibu lah setelannya gitu. Nah waktu itu gue diantar sama salah satu karyawannya untuk menemui ibu itu. Silahkan mas gitu ya. Oke, duduklah gue di situ. Tapi satu lagi hal yang ya janggal juga, gua disuruh memasukkan HP gua ke dalam tas, gak boleh pegang HP selama interview. It's okay lah, maksudnya gue juga pertama kali masuk ke ruangan buat interview seperti itu gitu ya, jadi ya gue nggak ada kecurigaan apapun. Oke, gua masukin HP gua, kemudian dia langsung ngomong, nanya nama gua siapa, terus asal dari mana, yang wajar-wajar lah ya pertanyaannya. Ya gue jawab, ya gue dari Sukabumi, nama gue Sobari gitu ya. Ya di situ nggak ada ini sih. Nah, yang harus kalian garis bawahi juga, interview yang anehnya itu gue langsung diterima. Aneh kan teman-teman ya. Jadi gue langsung diterima, nggak ada pertanyaan kenapa mau melamar di sini, terus kenapa, apa yang kamu ketahui tentang staf administrasi atau apa, nggak ada ya. Jadi pertanyaannya itu ketika gue sudah ditanya nama terus asal dari mana, dia hanya menanyakan kamu melamar apa di sini. Ya gue bilang staf administrasi. Oke, kamu langsung diterima, penampilan kamu sudah rapi, betul seperti ini, maskernya seperti ini, dipertahankan seperti ini ketika nanti kamu kerja bla 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 bla. Intinya dia menegaskan kalau gue sudah diterima. Nah kira-kira apa sih yang dirasain? Seneng dong ya, gue sudah diterima kerja gitu ya. Oke, nah dari situ mereka langsung berangkat. Kamu sudah diterima di sini dan kamu wajib membayar biaya administrasi 300.000 waktu itu kalau nggak salah ya. Nanti di sini ada, gue juga akan bahas mengenai pasal-pasal yang gue rasa ini janggal dan sangat menguntungkan PT mereka, perusahaan mereka gitu ya. Ya bodoh juga sih gue. Oke, tapi nggak apa-apa. Ini buat pelajaran buat kita semua. Dan kesimpulannya silahkan nanti kalian simpulkan masing-masing ya teman-teman. Oke, di situ gua suruh bayar. Pertama itu kalau nggak salah gua disuruh 300.000 ya atau berapa gitu. Tapi di sini oh iya 400.000. Jadi dia bilang katanya gua harus bayar 400.000 buat biaya administrasi. Kemudian 400.000-nya itu buat jaminan. Ya intinya karena gua sudah diterima, terus mereka minta uang jaminan kerjalah semacam kayak gitulah, pokoknya dia jelasin. Dan dia bilang kamu bayarnya boleh nyicil, kamu mau nyicil berapa sekarang gitu ya. Ya waktu itu kondisi gua ya memang uang ada gitu ya, terus gua udah bahagia karena diterima, terus gue juga uang ada, cash juga gue bawa waktu itu. Gue bilang gue sanggup bayar 800.000 itu kalau memang gue sudah diterima gitu ya. Gue ungkapkan ucapan itu, gue sanggup bayar 800.000 cash asal memang bener gue diterima. Bodoh juga sih, karena memang ya gue gak terlalu curiga gitu ya awal-awalnya. Ya gue keluarin di dompet waktu itu dan ada uang 370.000-an sekian lah ya, karena nggak hitung detail. Nah di situ gua langsung ditembak sama si ibu-ibu itu. Udah kamu nyicil 350 karena gua keluarin uang itu. Ini gua cuman pegang uang sekian gitu ya. Jadi dikeluarin dari dompet gua. Dia lihat bahwa di situ ada nominal 350.000 yang ya 300.000-an sama 50.000. Nah dia langsung tembak, udah kamu nyicil 350.000 aja dulu gitu ya. Nah sisanya kamu mau gimana? Nah ya udah gua kasih 350.000. Terus ya karena gua sudah yakin gua diterima dan suruh bayar biaya jaminan 800.000, oh oke gitu ya. Karena bukan gua sombong, maksudnya ya dengan nominal 800.000 gua sudah dapat pekerjaan yang dia jelasin ya lumayan oke sih gitu ya. Karena dia juga jelasin sebelum minta uang itu, dia jelasin kalau gua itu nanti kerja sebagai staf admin dan gaji pertama itu selama gua pelatihan berapa bulan, kurang lebih 3 bulan kalau nggak salah ya dia jelasinnya,
itu gua digaji sebesar 3.900.000 ya, 3.900.000 itu gaji pertama gua ketika masa pelatihan kata dia. Kemudian ditambah uang transport itu 40.000 dan uang makan 20.000. Jadi ya kalau gua hitung totalin ya lumayan juga gitu ya, 3.900.000 gaji pokok, kemudian 60.000 per hari itu transport dan makan, dan itu kata dia bisa diambil mingguan atau bulanan ya. Oke, kemudian dia juga jelasin kalau gua sudah mengikuti pelatihan, mendapat seragam dan ditempatkan kerja, itu gua naik gajinya menjadi 4,9 ya, 4,9 apa 4.800.000 gitu ya, 4.800.000 gua gaji pokok, kemudian uang transportnya naik 15.000 jadi 75.000 dengan uang makan ya. Gue hitung-hitung ya lumayan juga gitu ya, makanya oke lah, gue yakin gitulah, karena gue sudah tergiur dengan gaji itu dan gue juga sudah yakin, gue udah menanamkan kepercayaan kepada mereka. Akhirnya gue keluarkan uang 350.000 pertama itu cash, kemudian gue transfer 450.000-nya ya gak apa-apa sih. Tapi ya itulah, jadi teman-teman harus garis bawahi yang pertama ya, sesuaikan ya, pertama informasi yang teman-teman lamar dengan PT yang mengundang buat interview gitu ya, artinya harus hati-hati. Nah gua bayarlah waktu itu, kemudian karena menunggu proses transfer akhirnya agak lama, gua dikasih tempat segala macam seperti itu, dan akhirnya deal lah sudah 800.000 itu. Kemudian si ibu itu menawarkan lagi dan menyuruh gua buat membayar uang pelatihannya sebesar 500.000. Waktu itu gua bilang, padahal uang ada gitu ya di ini, gua bilang nggak ada lagi bu, saya nggak pegang uang lagi. Tapi dia bilang coba kamu kontak orang tua kamu atau saudara kamu biar kamu bisa bayar, karena kalau kamu nggak bisa bayar dan tidak melanjutkan ke tahap selanjutnya, ke bertemu manajer katanya di lantai 3 waktu itu, ya otomatis kamu melakukan pembatalan dan uang yang 800.000 gua kasih itu nggak bisa dibalikin. Meskipun di awal dia bilang pembayaran itu bisa dikembalikan 100% kalau gua batal atau tidak mendapat pekerjaan dari mereka. Ya, oke lah, makanya waktu itu gua telepon dulu baby gua, ya. Jadi ya udah capek-capek dong, gue minta antar juga gitu ya. Ya udah, gue telepon dulu waktu itu, gimana nih? Katanya udah diterima, udah bayar 800.000 tapi minta tambah 500.000 buat pelatihan. Gue telepon minta pendapat dan akhirnya ya udah gitu ya, karena gue udah diterima ya nggak apa-apa, bayar aja. Nah akhirnya gue bayar lagi 500.000, langsung transfer via mobile banking gue 500.000. Jadi total uang yang gue keluarkan 1.300.000. Oke, di situ gue belum ada kecurigaan apapun, meskipun memang gue nemu kejanggalan-kejanggalan yang menurut gue nggak lazim ya. Tapi ya itu sudah terjadi dan ya nggak apa-apa lah buat pengalaman gue gitu ya. Dan ini mungkin buat pembelajaran buat teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus pastikan PT yang teman-teman lamar dengan PT yang melakukan pemanggilan kepada teman-teman benar atau tidak, sama atau tidak gitu ya. Kemudian teman-teman juga patut curigai kalau itu PT perusahaan yang besar, teman-teman lihat tempatnya gimana, orang-orangnya gimana. Dan satu catatan pentingnya, ketika teman-teman dimintain uang, jangan pernah ngasih dulu sebelum teman-teman tanda tangan kontrak kerja dengan PT yang jelas teman-teman sudah kerja, atau teman-teman kasih opsi bahwa teman-teman mau bayar dari potongan gaji teman-teman ya. Itu poinnya. Kemudian lanjut dari situ, akhirnya gue sudah bayar 1.300.000. Kemudian gue bertemu yang katanya mereka itu manajernya. Gue ketemu seseorang yang katanya manajernya, di sini ada tanda tangannya ya. Gue bertemu seseorang di situ, akhirnya gue ditanya dari mana seperti biasa. Terus oke, kamu sudah melakukan administrasi, membayar administrasi. Terus gue dikasih kartu ini, katanya ini kartu anggota ya. Terus
Di sini gua dikasih surat perjanjian, tanda tangan kontrak, ya. Jadi gua dikasih surat perjanjian. Ini bakal gua bahas detail dari pasal 1 sampai pasal kalau nggak salah di sini ada 9 pasal, ya, yang gua tanda tangani. Nah, gua akan bahas kejanggalan-kejanggalan di pasal ini juga. Nah, waktu itu ada satu lagi kejanggalan ketika gua pulang dari kantor tempat gua interview, ya. Jadi gua ceritanya jalan dan karena sudah diarahkan ke kantor pusatnya mereka. Nah, waktu itu gua mau langsung ke kantor pusatnya buat bertemu dengan pas siapa ya, Ibu Sari sama Pak Baim. Diarahkan gua ke Cinere waktu itu kalau nggak salah. Gue lupa alamatnya, nanti gue cantumin ya. Akhirnya gue memutuskan ya sudahlah, karena waktu itu masih jam 10 lebih dan tutup mereka jam 12. Ya gue masih ada kesempatan buat bertemu mereka. Akhirnya gue jalan. Pas gue jalan mau pulang, ternyata ada staf kantornya yang ngebuntutin gue, yang ngikutin. Karena waktu itu gue berhenti dan bertemu seorang bapak-bapak ya yang ngasih yang negur gue. Katanya, "Mas, bayar ya, disuruh bayar ya," gitu. "Iya pak, disuruh bayar," kata gue. Terus si bapaknya bilang, "Jangan mau mas, itu penipuan." Akhirnya gue berhenti dan gue tanya, "Emang benar pak ini penipuan?" Terus ya akhirnya gue ngobrol di situ mengenai informasi, dan dia juga sudah baca informasi dari internet karena katanya PT ini penipuan bla bla bla, banyak komentar-komentar negatif. Di situ gue nggak mau memutuskan bahwa PT ini melakukan penipuan, dan secara gue jelasin juga kepada si bapak itu, ya nggak apa-apa lah pak, maksudnya saya sudah bayar ini, saya mau ikuti dulu prosesnya seperti apa. Kalau memang dia ada unsur penipuan, nggak apa-apa, kita bisa angkat ke polisi atau gimana gitu ya. Nah di situ karena gue masih optimis ini masih sesuai prosedur gitu, dan gue masih tidak mengetahui kejanggalan-kejanggalan di pasalnya. Ternyata setelah gue analisis ada beberapa yang janggal di situ yang sangat menguntungkan mereka dan membebaskan mereka dari kegiatan-kegiatan mereka itu. Akhirnya ketika gua ngobrol sama si bapak itu, tiba stafnya datang, stafnya pakai motor Beat kalau nggak salah ya. Terus dia negor, "Ngapain kamu di sini?" Ya dengan nada keras sih, maksudnya kayak ngotot gitu. "Ngapain bapak di sini?" gitu. Akhirnya si bapak itu bilang, "Ya saya lagi ngobrol dan ya intinya nggak terima, lagi ngobrol, apa masalah kamu?" gitu. "Saya orang kantor, kalau ada informasi," kata dia, "kenapa nggak nanya sama kantor aja langsung, nggak boleh di pinggir jalan segala macem." Akhirnya waktu itu karena gue melihat perdebatan staf kantor sama si bapak yang menghampiri gue, yang gue ajak ngobrol itu, gue sekap langsung staf kantornya. "Kok bapak melarang saya," gue bilang gitu ya, "kok bapak melarang saya buat mencari informasi, ada apa?" gitu. Karena gue juga makin curiga di situ. Justru saya makin curiga ketika bapak melakukan hal seperti ini. Kenapa? Ini kan hak saya buat memberi informasi atau mencari informasi. Jadi dia marah karena surat perjanjian ini dibaca sama si bapak-bapak yang menghampiri gue itu. Akhirnya gue bilang, "Saya kok yang ngasih akses, saya kok yang beri dia buat baca surat ini, pasal-pasal ini. Kenapa bapak melarang?" gitu. "Ini kan hak gua," gitu ya. "Ini kan hak saya," seperti itu. Jadi gue langsung tembak karena gue makin curiga kenapa gue dibuntutin gitu ya. Nah di situ salah satu hal yang janggal juga. Oke, itu teman-teman, akhirnya gue berangkatlah ke Cinere itu, ke kantor pusatnya menurut dia. Padahal di informasi yang gue dapet di WA itu juga mereka mencantumkan bahwa tempat gue interview itu adalah kantor pusat. Tapi mereka juga rekomendasikan atau mengarahkan gua juga buat merujuk ke kantor pusat lagi. Artinya di sini udah janggal banget, dan di situ gue karena udah keluar uang ya sudahlah. Maksudnya karena gue penasaran, dan itulah kejanggalan-kejanggalan yang gue alamin teman-teman ya. Nah setelah sampai di sana ada satpam, gue temu satpam, kemudian diantar, dan di sana juga ada kurang lebih 3 satpam ya, security, dan gua dikasih akses masuk di situ, tapi pacar gua nggak boleh masuk. Seperti biasa di dalam gua disuruh mematikan handphone ketika resepsionisnya itu mau mengasih
arahan katanya. Jadi gue ketemu sama resepsionis di dalam dan diminta berkas-berkas pengantar ya. Jadi dalamnya ini surat-surat ini, kemudian dikasih amplop seperti itu, dan itu gue kasih ke dia. Akhirnya dia suruh mematikan HP. Terus gue tanya, kenapa pak harus dimatikan HP-nya? Dia bilang, ya saya mau mengasih arahan kata dia, dan tolong dimatikan HP-nya, dimasukin tas. Oke lah, gue nurut di situ ya. Oke kata gue, masukin HP gue. Terus dia ngasih arahan, katanya bapak harus datang lagi hari Senin kata dia, sebelum jam 10. Akhirnya di situ gua melakukan perdebatan sama resepsionis. Lah kenapa saya diarahkan buat datang lagi hari Senin, sementara saya di tempat interview itu langsung diarahkan buat bertemu atau mengunjungi kantor pusat hari ini, dan hari ini pun saya akan diantar ke tempat kerjanya langsung. Itu informasi yang gua dapat di tempat interview, tapi nggak sinkron ketika gue sudah sampai di kantor pusat. Akhirnya gue debat di situ, ya dia bilang gini, katanya, kata resepsionisnya, saya tidak punya wewenang buat melakukan atau memproses itu. Kita sudah mengikuti aturan, kita buka sampai jam 12 karena jam kerja kita hari Sabtu setengah hari. Jadi karena bapak datangnya siang ya, karena gua datangnya siang gitu, jadi bapak terlambat dan datang lagi hari Senin untuk mengikuti tahap selanjutnya. Nah disitulah gua merasa kayak gua diarahkan gak jelas, padahal di kantor tempat gua interview itu dia sudah jelas mengatakan bahwa hari itu juga gua akan diantar ke tempat kerjanya. Ya disitulah gue mulai banyak banget lah kejanggalannya gitu ya. Kemudian gue tanya seperti ini ke resepsionisnya, oke lah nggak apa-apa saya datang hari Senin, tapi boleh nggak saya tahu informasinya, saya akan ditempatkan di PT atau perusahaan apa tempat saya bekerja, dan boleh nggak saya tahu informasinya perusahaan bapak kerjasamanya dengan perusahaan apa aja. Di situ gue ajukan pertanyaan itu. Akhirnya si resepsionis ini nggak bisa menjawab, dan dia hanya bilang nanti bapak tahu informasi itu lewat Pak Baim dan Ibu Sari. Jadi gue harus ketemu dulu Pak Baim dan Ibu Sari untuk mengetahui informasi itu. Gue rasa tertutup banget sih ya perusahaannya, karena ya bagi gue kalau memang mereka sudah mendirikan perusahaan dalam bentuk PT, sudah ada siupnya, terus sudah jelas kerjasamanya kemana, terus dengan perusahaan apa salahnya gitu ya diinformasikan kepada anggotanya atau pelanggannya. Tapi mereka masih menutupi itu. Akhirnya gue perdebatan di situ, sampai-sampai datang satu orang waktu itu, tiba-tiba langsung datang dan nanya, ada apa ini gitu. Akhirnya ya gue jelasin bla 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 bla. Terus dia tekenin, nanya gue jurusan apa, lulusan apa, terus kuliah di mana. Ya gue jelasin. Nah terus dia bawa-bawa embel-embel, bapak ini mahasiswa, tolong ikuti bla 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 bla, tunjukkan bahwa ini lulusan, ya gitulah. Maksudnya ya gak gitu juga gitu ya. Maksudnya gue juga butuh informasi itu, butuh kejelasan. Nah disitulah gue mulai merasa ini janggal banget. Dan dari kejadian itu akhirnya gua searching sendiri mengenai PT tersebut ya di internet, dan gua nemu 2 video kalau nggak salah yang menjelaskan mengenai PT ini, dan komennya teman-teman ya. Oke, kita lihat komentarnya teman-teman. Jadi ternyata ya sudah banyak orang yang melakukan pembayaran atau mengalami apa yang gua alami pada saat itu ya. Jadi intinya di sini ya mereka ya sudah merasa mungkin gak sesuai dengan apa yang mereka janjikan sama perusahaan itu ya, yang dijanjikan perusahaan itu dengan apa yang mereka terima. Akhirnya mereka kecewa dan merasa ditipu, mungkin seperti itu. Kayaknya nanti teman-teman simpulkan, bener gak sih menurut teman-teman penipuan gak sih PT ini gitu ya. Oke, di sini gua akan bacakan salah satu komentar.
saya sudah melamar untuk bagian security, tapi dialihkan di bagian packing dan quality control di Garmen Kebun Kacang. Saya sudah masuk uang sebesar 1,3 juta, dijanjikan dapat kesempatan 3 kali penempatan karena saya menolak waktu penempatan pada tanggal 26 Agustus dianggap gugur atau sistem barter kalau mau uang kembali. Akhirnya saya minta ditunda penempatan kalau bukan bagian security. Saya mendaftar di Jalan Harmoni bertemu dengan Ibu Sari Hartini dan Bapak Jiko. Setelah pelunasan lalu saya dikirim ke kantor pusat Cinere Belevue. Di situ saya bertemu sama Ibu Sari yang akan menjelaskan dan memberikan penempatan. Itulah yang saya alami. Jadi seperti itu ya. Jadi intinya teman-teman, di perusahaan ini tuh memang mereka ya mungkin bisa dibilang sebagai perusahaan jasa outsourcing. Jadi ya perekrutan anggota, kemudian memberikan pelatihan dan memfasilitasi buat penempatan kerja gitu ya. Tapi yang gua sayangkan adalah mereka melakukan prosedurnya ya menurut gua ada beberapa hal yang itu janggal dan mereka tutup-tutupi gitu ya. Kenapa enggak terbuka saja pada pelanggannya atau pada pemakai jasanya bahwa mereka sudah kerjasama dengan PT ini, terus administrasinya seperti ini, terus ya ngapain juga diumpetin gitu ya. Kalau memang mereka nggak ada niat ya negatif atau gimana gitu ya. Itu sih yang gue sayangkan. Nah, kalau melihat dari komentar tadi, jelas memang mereka mengikuti prosedurnya. Artinya kita membeli atau memakai jasa mereka, daftar 1,3 juta, itu kita dapat kartu member seperti ini. Kemudian kita mendapatkan pelatihan atau arahan dan kita juga mendapat 3 kali kesempatan buat penempatan kerja. Ya. Nah, di situ kalau memang kita sudah kerja, berarti surat perjanjian ini sudah habis, sudah gugur. Itu ya, nanti ada di pasal ini, nanti bakal gua bahas. Oke. Nah, setelah itu kalau gua baca dari komentar-komentarnya ini, ya banyak pekerjaan yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan apa yang mereka jelaskan dan apa yang mereka lamar. Jadi misal nih gue melamar di pekerjaan di perusahaan med staf administrasi ya. Nah ketika gue sudah memakai jasa mereka itu gue enggak ditempatkan di perusahaan itu dan beda gitu ya. Itu sih dari gambaran komentar yang gue baca. Jadi kayak tadi dia melamar security tapi ditempatkan di quality control gitu ya. Jadi nggak sesuai. Tapi ya balik lagi ada pasal di situ yang mereka cantumkan teman-teman dan memang ya menguntungkan mereka gitu ya. Nah mungkin teman-teman yang sudah mengeluarkan uang dan memakai jasa mereka itu merasa tertipu karena banyak ketidaksesuaian antara apa yang mereka janjikan, apa yang perusahaan itu janjikan, apa yang mereka lamar sebagai anggota tadi dengan apa yang mereka dapatkan sama anggota itu. Jadi anggotanya melamar ini dapatnya apa gitu ya. Jadi bahkan di situ ada salah satu komentar katanya ya dapat gajinya minim gitu ya. Ya miris juga sih itu ya. Oke, jadi itu teman-teman kejanggalan-kejanggalan yang gua alami selama gua berhubungan dengan PT tersebut. Nah saran gua buat teman-teman adalah ya lebih selektif lagi lah dalam mencari lowongan pekerjaan. Oke, di video selanjutnya gua bakal bahas pasal-pasal di PT Magada Fadel Perosindo ini yang menurut gua itu janggal dan menguntungkan mereka ya. Dan kita sebagai pengguna jasa itu menurut gua sangat sedikit sekali kita mendapat keuntungannya. Dan kalau kita melanggar sedikit saja, uang yang kita sudah kasih ke mereka itu tidak bisa balik lagi ya, artinya hangus. Dan ya menurut gua sih kalau teman-teman mau melamar kerja pakai jasa outsourcing, carilah perusahaan-perusahaan yang kredibilitasnya sudah jelas,
mereka sudah memiliki SIUP, surat izin usaha, kemudian mereka juga sudah bisa terbuka gitu ya, nggak ada kejanggalan, nggak ada settingan-settingan supaya mereka mencari anggota sebanyak-banyaknya, tapi ketika mendapatkan atau apa yang mereka berikan kepada anggotanya tidak sesuai dengan harapan anggotanya gitu ya. Oke, mungkin itu saja sih kejanggalan-kejanggalan yang gue alami selama gue berhubungan dengan PT Magada Fadel Perosindo. Teman-teman sekali lagi tetap waspada, tetap hati-hati karena situasi seperti ini memang zaman sekarang semua orang juga butuh duit gitu ya. Tapi kita mencari pekerjaan juga butuh duit. Artinya kalau memang teman-teman mau melamar kerja, gue sarankan langsung yang mereka mencantumkan PT-nya langsung, datang langsung ke PT-nya. Dan kalaupun mau pakai jasa outsourcing, ya cari perusahaan yang memang sudah memiliki kredibilitas. Misal temen gue juga ada yang memakai jasa outsourcing gitu ya, tapi perusahaannya jelas dan mereka juga diberikan dengan apa yang mereka harapkan sesuai. Misalkan mereka melamar security, mereka ditempatkan di security dan bayarnya itu nominalnya nggak sampai dengan nggak sampai dengan apa yang gua sampaikan tadi 1,3 juta. Itu mereka minim sekali, kayak ya mungkin cuman bayar medical check up 350.000 kayak gitu. Jadi menurut gua sih yaitu lebih selektif ketika kalian mau pakai jasa outsourcing, atau kalian juga lebih selektif dalam mencari informasi tentang lowongan pekerjaan. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih kalian sudah mau mendengarkan bacotan gua ya. Semoga ini pengalaman gua, semoga menjadi pembelajaran buat kalian ketika kalian mau mencari kerja. Tolong jangan sampai kalian menjadi korban selanjutnya gitu ya. Sekali lagi gua tidak mengatakan bahwa PT Magada Fadel Perosindo ini PT yang melakukan penipuan, tidak. Tapi gue sampaikan kejanggalan-kejanggalan yang gue alami, yang semestinya kalau memang mereka konsisten dan profesional di bidang itu, ya mereka tidak mesti melakukan hal-hal seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.